Jadi terima kasih rekan media sekalian. Jadi mulai kemarin itu TNI sudah mengirimkan personilnya untuk berangkat ke Myanmar. Kemarin ada 31 orang yang berangkat, sudah kita berangkat dengan menggunakan pesawat Hercules C-130, J-30 Super Hercules, ya, dengan rute dari Halim, kemudian Ron di Iskandar Muda, lanjut ke Naypyidaw. Kemudian juga kita sudah memberangkatkan kemarin itu 1 truk dari Basarnas, kemudian 20 tenda dan selimut, sarung, perlengkapan makanan siap saji untuk kebutuhan dalam rangka bantuan kemanusiaan ke Myanmar, termasuk juga tim pengamannya di situ. Nah, hari ini tadi ada 2 kloter yang kita berangkatkan. Yang pertama adalah jam 5 subuh tadi pagi, kita memberangkatkan 25 orang personil, ya, termasuk di situ ada truk dari Basarnas, kemudian ada K9 anjing, termasuk ada anjing handlernya dan dokter hewan menuju ke Myanmar dengan menggunakan pesawat C-130 Hercules short body. Total perlengkapan dari pagi itu 12 ton, jam 5 sudah berangkat. Nah, yang siang ini atau pagi ini, jam 10 ini kita berangkat dengan penggunaan pesawat Boeing, itu ada 69 personil, ya, termasuk di situ ada perlengkapan rescue dan perlengkapan lain yang kita butuhkan selama di Myanmar. Artinya, tim pendahulu yang sudah berangkat kemarin ke Myanmar itu nanti akan mengakses kira-kira kebutuhan apa lagi yang bisa diminta oleh permintaan Myanmar kepada Indonesia untuk dalam rangka bantuan kemanusiaan. Dan TNI sendiri sudah menyiapkan alutsistanya juga jika dibutuhkan untuk bergerak. Kita menyiapkan 2 Hercules, kemudian pesawat Boeing, kemudian kapal rumah sakit Rajiman kita juga siap, termasuk kapal landing platform dock LPD, KRI Semarang juga sudah siap untuk berangkat. Artinya termasuk tim SAR, nanti seluruhnya itu pada tanggal 3 April akan berangkat lagi tim besarnya. Ya, jadi ada 1 pesawat dan 1 pesawat kargo, kita akan berangkat lagi ke Myanmar. Nah, perintah Panglima TNI sendiri kepada tim dari TNI untuk segala sesuatunya dicek betul kesiapannya, sehingga sampai di sana sudah bisa betul-betul bekerja. Bukan untuk dilayani, tapi kita harus membantu masyarakat yang memang menjadi korban atau dampak dari bencana alam di Myanmar, gitu ya kira-kira ya. Ya, artinya kalau saat ini hasil rapat terakhir dengan Menko PMK dan Panglima TNI itu kan sampai tanggal 3. Tapi kan kita lihat nanti perkembangan berikutnya apa nih? Apakah memang cukup atau ada kurang? Kalau memang kurang, kita pasti pemerintah juga akan mengevaluasi itu, kekurangan itu. Ya, artinya kalau dari sisi TNI sendiri diminta, ya kita siap. Ya, jadi kalau teman-teman tadi lihat kan harusnya lagi Idul Fitri hari ini kan. Nah, tapi namanya pasukan, namanya prajurit, ya mau Idul Fitri kayak mau apa, kalau memang ada perintah untuk segera bergerak, ya harus segera bergerak untuk berangkat ke sana. Betul, dari tim advance tadi saya bilang tadi bahwa tim advance di sana tugasnya mengakses, menilai apa sih kira-kira kebutuhannya dari masyarakat korban bencana alam di Myanmar ini, sudah cukup belum apa yang dikirim oleh TNI, dikirim oleh pemerintah Indonesia ini. Kalau kurang, nah apa kekurangannya, apalagi kebutuhannya? Oh, kurang selimut, oh kurang shelter karena masyarakat banyak keluar tidurnya, jadi butuh tambahan tenda. Nah, itulah yang akan dilaporkan kepada pemerintah Indonesia yang di Jakarta. Tim advance kan sudah dikirim ke sana, Pak. Ya. Nah, dari laporan tim advance sendiri mungkin ada nggak kesulitan di lapangan yang mungkin akan dihadapi dalam proses evakuasi dengan tantangannya? Ya, hari ini kan dia baru tiba, kemarin udah berangkat, hari ini baru tiba. Nah, kita lihat nanti nanti sore apakah asesmen dari tim-tim teman-teman kita yang tim maju di sana kebutuhannya udah cukup atau ada tambahan lagi, gitu ya. Oke. Informasi tadi disebutkan sama Pak Soalnya terkait militer dan teknis sendiri potensi sampai sekarang masih harus dia dan prosesnya kan dari militer juga masih ada 2 gitu. Itu responsnya tuh. Ya, artinya kalau kemarin rapat dengan Menko PMK sendiri dari kebutuhan besar kita yang ada di Myanmar, termasuk juga informasi dari atas pertahanan kita yang ada di Myanmar, ya saat ini kan memang walaupun ada konflik di Myanmar, ya tidak mempengaruhi bantuan kemanusiaan. Karena kan sifatnya tadi ini sifatnya bantuan kemanusiaan. Jadi bukan karena ada konflik terus kita nggak ngirim, nggak. Termasuk juga kan tempat-tempat yang konflik Myanmar juga kan tidak seluruh di Myanmar juga konflik gitu ya. Sama kayak Indonesia, konflik misalnya di Papua, kan Jakarta mana-mana aja. Jadi kalau Mandalay dan Naypyidaw untuk kemarin hasil asesmen dari kedutaan besar kita yang ada di Myanmar disampaikan kepada Panglima TNI bahwa untuk keamanan di sana tidak ada permasalahan dan mereka memang meminta bantuan dari luar negeri gitu ya. Oke. Selain Pak, penanganan kemarin ada oknum TNI dari Angkatan Laut, itu penanganan seperti apa sekarang update-nya Pak? Ya, untuk kasus
eskalasi yang angkatan laut di Banjarbaru itu ya, dari Kalimantan itu, Panglima TNI sudah memerintahkan sepenuhnya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Artinya nanti Pomal akan bekerja sama dengan Polres di sana untuk menyelidiki dan menyidiki. Kalau bersalah, udah perintah dari Panglima TNI, ya hukum seberatnya. Kalau memang dia melakukan perencanaan pembunuhan, ya bisa sampai dipecat, dikeluarkan dari TNI, gitu ya. Untuk penegasan mungkin dari Panglima ada peringatan keras nggak Pak? Agar ini kan belakangan agak cukup banyak oknum TNI. Ada peringatan keras nggak dari Panglima untuk agar prajurit patuh terhadap Sabta Marga nggak berwibawa? Ya, dari Panglima TNI sudah tegas komitmennya atau sudah memerintahkan kepada seluruh prajurit untuk selalu mematuhi Sabta Marga, Sumpah Prajurit 8 wajib TNI. Itu suatu keharusan mutlak ya. Jika ada yang melanggar keluar dari aturan itu tadi, udah perintah ya, hukum seberat-beratnya. Nah, gitu. Ya, toh yang menjadi tentara juga banyak hari ini. Nah, itu kalau hanya kita mengeluarkan 1-2 orang prajurit yang nakal itu ya nggak ada masalah, gitu ya. Pak, apakah ada mungkin evaluasi aturan agar ketika para prajurit ini keluar dari barak gitu Pak, itu apakah akan ada evaluasi soal itu Pak? Karena kan ini kita ketahui kasus-kasus yang demikian ketika prajurit ini berada di luar barak gitu. Sebenarnya SOP standar untuk keluar dari kesatrian itu sudah ada. Tinggal unsur pengawasan dari unsur-unsur komandan satuan yang ada untuk lebih menekankan lagi kepada prajuritnya untuk benar-benar mematuhi itu dan unsur fungsi pengawasan dari komandan satuan masing-masing. Nah itu, jadi kalau anak buahnya berbuat salah, ya tentu komandan juga ikut bertanggung jawab untuk hal itu. Itu sudah jelas kalau di tentara begitu. Ya, oke?